Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Rahmiati, NIM 12050126068 dari kelas 3H pada mata kuliah Basis Data Teknik Informatika UIN Suskaryau. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang penerapan supertype dan subtype menggunakan aplikasi Oracle Data Modeler, mulai dari tahapan model konseptual sampai hasil permodelan secara fisik sebagai tugas kedua pada mata kuliah basis data. Jadi, tahapan desain basis data itu ada 3. Yang pertama, konseptual model, kita menentukan opsionalitas dan kardinalitas. Kemudian tahap kedua, logical model, kita menentukan atribut dari masing-masing entitas. Kemudian physical model, kita menentukan tipe data, hingga menjadi relational model. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang studi kasus penjualan produk fashion pada Zalora. Nah, ini merupakan penjelasan dari studi kasus tersebut yang terdapat supertype, di mana supertype-nya itu produk fashion, berisikan atribut yang sama untuk setiap subtype, ada sandal, baju, dan tas dengan masing-masing memiliki atribut khusus atau special atribut. Pada toko Zalora ini, dia hanya menjual 3 jenis produk, yaitu sandal, baju, dan tas. Kemudian yang kedua yaitu entitas distributor, dengan memiliki atribut ID distributor sebagai UID, kemudian nama, alamat, dan nomor telepon. Kemudian ada entitas pembeli dengan atribut ID pembeli sebagai UID, dan nama, nomor telepon, dan alamat. Kemudian yang keempat yaitu supertype, yaitu transaksi, berisikan atribut yang sama untuk setiap subtype. Jadi entitas transaksi di sini menjadi supertype terhadap subtype yang ada, karena jenis transaksi itu kan ada 2, yaitu offline dan online, yang merupakan subtype dari supertype transaksi. Nah, di sini supertype transaksi itu berisi atribut yang sama untuk setiap subtype, yaitu ID transaksi, jumlah barang, dan total harga. Kemudian jenis transaksi itu ada 2, ada offline dan online, yang merupakan subtype dari supertype transaksi dan memiliki masing-masing atribut khusus, di mana offline memiliki atribut khusus metode cash, kemudian online memiliki atribut khusus nama, nomor telepon, alamat, status pembayaran. Status pembayaran di sini maksudnya sudah lunas atau belum. Nah, atau berhasil atau gagal. Kemudian status produk, di sini penjelasan terhadap status produknya. Ada dikemas, kemudian dikirim, kemudian selesai. Nah, kemudian ini ada metode pembayaran sesuai dengan pilihan dari pembeli. Nah, yang pertama yaitu kita membuat entitas baru, yaitu produk fashion. Play. Kemudian kita buat atribut. Jadi di produk fashion itu ada beberapa atribut, yaitu ID produk. Langsung saja kita tentukan tipe data, digital, kemudian varchar, size-nya 50. Nah, atribut ID produk ini merupakan primary UID. Jadi ID produk ini menjadi UID pada entitas produk fashion. Oke, kemudian kita tambahkan atribut lagi, yaitu status, logical, kemudian varchar, ukurannya 20.
Nah, ini menjadi mandatory, yaitu wajib diisi. Oke, kemudian stok barangnya. Jika ini integer, kemudian mandatory, kemudian warna, jika kemudian varchar, size-nya 20, ninja, mandatory, kemudian apply. Oke, nah ini merupakan entitas dari produk fashion. Kemudian kita membuat subtype dari produk fashion ini. Jadi entitas produk fashion ini menjadi supertype. Nah, kita membuat tugas baru itu. Jadi pada produk fashion ini dia hanya menjual beberapa produk. Ada yang pertama yaitu sandal. Jadi di toko Zalora itu hanya beberapa produk yang dijual atau didistribusikan. Kemudian dan atribut. Kemudian kita membuat atribut baru. Yaitu ukuran, physical, kemudian varchar, mandatory, play. Nah, sebelumnya sandal ini kan merupakan subtype dari supertype produk fashion. Nah, jadi cara menambahkannya yaitu general supertype dari produk fashion. Oke. Nah, kemudian kita buat lagi entitas baru atau subtype dari supertype produk fashion, yaitu baju. Kemudian atributnya lingkaran dada. Physical, varchar, mandatory, kemudian kemudian membuat sebelumnya baju termasuk supertype dari produk fashion. Apply. Nah, ini tidak bisa keluar, jadi kita rapikan dulu. Kemudian kita membuat subtype baru lagi, yaitu tas. Apply. Atributnya kapasitas, logical, varchar, dan mandatory, apply. Nah, jadi ada 3 subtype dari supertype produk fashion. Jadi pada toko Zalora ini dia hanya menjual 3 produk, yaitu sandal, baju, dan tas. Dengan masing-masing subtype itu memiliki atribut khusus atau special atribut, yaitu pada sandal special atributnya ukuran, baju special atributnya lingkaran dada, dan tas sebagai subtype dan kapasitas sebagai atribut spesial. Jadi ini merupakan atribut umum yang pasti dimiliki oleh masing-masing subtype, yaitu sandal, baju, dan tas.
Nah, ID produk ini menjadi UID dari entitas produk fashion atau supertype dari produk fashion. Nah, kemudian membuat entitas baru, yaitu distributor. Kemudian atribut, tambahkan pertama yaitu ID distributor. Kemudian langsung saja kita tentukan tipe datanya. Dan ukurannya 50. Ini sebagai primary UID dari entitas distributor. Kemudian tambah nama, buat size 50, category, kemudian tambah alamat, logical, persen 50, kemudian telepon, nomor telepon, kemudian mandatory karena wajib diisi, kemudian apply. Nah, di sini terdapat entitas distributor dengan UID-nya ID distributor, nama sebagai mandatory, nomor telepon juga mandatory, dan alamat itu opsional. Karena dengan kita mengetahui nomor telepon seseorang, itu kita dapat menghubungi orang tersebut hingga kita tahu alamat orang tersebut. Nah, jadi relasi antara entitas distributor dan produk fashion yaitu one to many. Dengan channel ini nah seperti ini. Kemudian kita buat entitas baru yaitu pembeli atau pelanggan. Kemudian atribut ID pembeli, digital, baca over 20, dan ini menjadi primary UID. Kemudian kita tambah nama, dan 50 size-nya, mandatory, play, kemudian nomor telepon,
mandatory, kemudian alamat, logical, dan vector, plus 50, dan play. Nah, ini merupakan entitas pembeli, di mana UID-nya yaitu ID pembeli, kemudian nama dan nomor telepon mandatory, dan alamat itu opsional. Kemudian, relasi dari produk fashion, entitas produk fashion dengan entitas pembeli, yaitu one to many. Nah, ini relasi kedua, yaitu dan ke target pembeli, dan ini kemudian kita buat entitas baru lagi, itu transaksi. Oke, kemudian buat atribut, yaitu ID transaksi, logical, dan pada size 50, ini sebagai primary UID. Oke, kemudian jumlah barang, logical, kemudian mandatory, kemudian tambah lagi total harga, logical, kemudian integer, mandatory, apply. Nah, oke. Ini merupakan entitas transaksi. Nah, kita buat supertype dan subtype. Jadi, supertype-nya itu transaksi, jadi kita buat baru. Jadi, jenis-jenis transaksi itu ada online dan offline. Yang pertama itu offline. Jadi, kita masukkan ke supertype dari transaksi. Kemudian apply, kita tambahkan atributnya, yaitu metode cash karena dia kan offline, logical, kemudian pacar, mandatory, misalnya 20, dan apply. Nah, kemudian ini. Nah, jadi jenis transaksi itu ada offline dan online. Yang pertama yaitu offline. Offline ini menjadi subtype dari supertype transaksi. Kemudian kita buat lagi yang kedua yaitu online. Online,
dengan super type-nya itu di transaksi. Play, kemudian kita buat atribut, yaitu nama, logical, size-nya 50, kemudian unitsnya char, mandatory, wajib diisi, apply, kemudian nomor telepon, kemudian logical, integer, mandatory, play, kemudian alamat, logical, kemudian harga 50, play, kemudian kita tambahkan lagi status pembayaran. Kemudian tipe data logical, kemudian search tag-nya varchar, kemudian ini 20, dan ini mandatory, kemudian apply, kemudian tambahkan lagi status produk. Kemudian varchar 20, dan mandatory, play. Kemudian tambahkan lagi metode pembayaran. Logical, kemudian dan 20, mandatory, kemudian apply, oke. Nah, ini merupakan tampilan dari masing-masing entitas. Kemudian ini entitas pembeli dan transaksi itu belum ada relasi. Kemudian kita tambahkan itu relasi one to many. Ini solid, ini opsional. Oke. Nah, ini merupakan tampilan dari subtype dan supertype pada aplikasi Oracle Data Modeler. Di mana di sini terdapat entitas distributor dengan UID-nya ID distributor, nama mandatory, nomor telepon mandatory, dan alamat itu opsional. Kemudian ada entitas product fashion, dan ini sebagai supertype dari masing-masing subtype yang ada, yaitu sandal, baju, dan tas. Nah, di sini ada UID, yaitu ID produk, kemudian ini merupakan atribut, yaitu status, stok, dan warna. Ini merupakan atribut umum. Kemudian pada masing-masing subtype, ini memiliki atribut khusus atau special atribut. Nah, cara membaca relasi dari entitas satu ke entitas lain, yaitu satu atau lebih
produk fashion dapat didistribusikan oleh satu atau hanya satu distributor. Nah, jadi di sini coba kita tambahkan ini mendistribusi. Nah, jadi cara membacanya yaitu satu atau lebih produk fashion dapat didistribusikan oleh satu dan hanya satu distributor. Kemudian satu dan hanya satu distributor wajib atau harus atau pasti mendistribusikan satu atau lebih produk fashion. Kemudian relasi kedua antara entitas produk fashion dan entitas pembeli, di mana satu atau lebih produk fashion dapat dibeli oleh satu dan hanya satu pembeli. Kemudian, satu dan hanya satu pembeli harus atau pasti membeli satu atau lebih produk fashion. Nah, kemudian entitas pembeli dan entitas transaksi yang dihubungkan dengan relasi one to many, di mana cara membacanya yaitu satu dan hanya satu pembeli harus atau pasti melakukan proses satu atau lebih transaksi, jadi bisa offline dan online. Kemudian, satu atau lebih jenis transaksi dapat atau bisa dilakukan oleh pembeli. Nah, seperti itu. Kemudian kita generate-kan. Dipastikan ini checklist semua. Nah, engineer. Nah, ini merupakan tampilan physical model dari studi kasus penjualan produk fashion pada toko Zalora, di mana di sini terdapat beberapa entitas yang masing-masing entitas tersebut memiliki relasi. Nah, jadi di sini terdapat entitas distributor dengan primary key-nya ID distributor dengan masing-masing atribut, dan distributor atau dari entitas distributor yang jadi primary key-nya ID distributor. Kemudian entitas produk fashion, primary key-nya ID produk, dan di sini terdapat foreign key yang mana terjadi ketika entitas produk fashion ini memiliki relasi many dan terhubung relasi dengan entitas distributor, di mana yang awalnya primary key-nya itu ID distributor masuk ke entitas produk fashion sebagai foreign key. Maka di sini ada penjelasan dari entitas distributor itu menjadi foreign key pada entitas produk fashion. Kemudian pada subtype sandal, baju, dan tas itu memiliki masing-masing atribut khusus atau special atribut, di mana setiap subtype ini memiliki atau masuk ke dalam supertype produk fashion, dan di dalam produk fashion ini terdapat atribut umum yang pasti dimiliki oleh masing-masing subtype yang ada. Nah, kemudian ini entitas produk fashion berelasi dengan entitas pembeli, di mana di sini memiliki primary key-nya ID pembeli. Di sini penjelasannya, kemudian ada transaksi, di mana ada jenis offline dan online sebagai subtype dari supertype transaksi, di mana primary key-nya itu ID transaksi, kemudian foreign key-nya itu pembeli ID pembeli, di mana yang awalnya itu di sini primary key-nya ID pembeli menjadi foreign key di entitas transaksi. Di sini penjelasannya. Kemudian di sini juga subtype
online dan offline memiliki masing-masing atribut khusus atau special atribut, dengan masing-masing atribut itu sudah memiliki tipe data. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.